Baiklah, saya Anggun Nursida akan menjelaskan tentang RPP 1 lembar. Yang pertama, pengertian RPP 1 lembar. RPP 1 lembar adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. RPP merupakan pengembangan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Penyederhanaan komponen RPP memiliki 3 prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien mempunyai arti bahwa RPP dilakukan dengan tepat dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti menulis RPP dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi kepada peserta didik punya makna bahwa penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik di kelas. Selanjutnya yaitu jenis RPP 1 lembar. Ada 3 jenis contoh RPP 1 lembar, yaitu RPP daring, RPP luring, dan RPP kombinasi, yaitu gabungan RPP daring dan luring. Selanjutnya yaitu cara membuat RPP 1 lembar. Ada 3 tahapan untuk membuat RPP 1 lembar. Adapun 3 tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan bahan pembelajaran. Tahapan pertama untuk membuat RPP 1 lembar adalah dengan menyiapkan buku guru tematik, buku siswa tematik, dan KKO atau kata kerja operasional. Yang kedua, menyusun kerangka RPP. RPP 1 lembar dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Yang ketiga, penilaian atau asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan berupa tes tulis, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Apriansyah, NIM 19329145. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang model program based learning. Terdiri atas 1. Mengidentifikasi masalah, yaitu menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang kedua, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandangan. Yang ketiga, melakukan tindakan strategis dan melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Selanjutnya, model discovery learning. Terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, pemberian rangsangan atau stimulasi. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pembuktian atau verification. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnatul Kasasi, NIM 19329163. Di sini saya akan melanjutkan tentang model pembelajaran inquiry learning. Inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan diri sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Inquiry merupakan inti dari kegiatan pembelajaran berbasis konseptual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil seperangkat fakta, melainkan hasil penemuan sendiri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dan sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan untuk dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga itu tujuan dari pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis untuk mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. 1. Merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati dan melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagian, tabel, dan karya lainnya. Yang keempat, mengomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru,
saya akan membahas tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian siswa akan diminta agar mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Selain itu, metode ini meningkatkan kecakapan berpartisipasi dalam tim. Kelebihan dari metode Problem Based Learning atau PBL yaitu satu, metode yang efektif untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan baru hasil brainstorming. Yang keenam, belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. 7, menunjukkan pada siswa bahwa mata pelajaran yang dipelajari di kelas pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dimengerti, bukan hanya untuk sekedar belajar dari guru atau baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi terakhir berkenaan dengan penilaian dari 3 ranah. Seperti yang kita ketahui, 3 ranah itu ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang mana afektif ini mengacu pada sikap, psikomotorik mengacu pada keterampilan, dan yang terakhir adalah kognitif yang mengacu pada pengetahuan. Tentunya dari ketiga ranah ini memiliki penilaian yang berbeda-beda. Yang pertama dari ranah kognitif dulu ya kita bahas. Dari ranah kognitif ini kita ketahui bahwa cara penilaiannya itu bisa dari tes atau ujian atau dari kuis seperti itu, yang mengacu pada pengetahuan siswa ini sebenarnya sudah sampai mana sih? Apakah pembelajaran yang sudah guru berikan ini sudah dikatakan sukses, bahwa siswanya ini sudah paham semuanya sehingga siswa bisa menjawab pertanyaannya atau menjawab tes-tes dari guru. Kemudian ada psikomotorik atau keterampilan, yang mana guru nanti memberikan keterampilan berupa project atau misalnya meminta siswa untuk membuat suatu karya, dan di situ guru bisa menilai kreativitas atau ide dari siswa itu seperti apa pemikirannya. Nah, dan yang terakhir ada afektif atau sikap, yang mana penilaian afektif ini bisa direalisasikan melalui observasi, seperti melihat ruang kelas itu bagaimana, apakah siswa di sana paham atau siswa ini memiliki kendala atau bagaimana. Yang mana afektif ini biasanya seperti kedisiplinan, kerapian, kesopanan, itu yang dinilainya. Jadi guru memiliki laporan sendiri atau membuat catatan tersendiri, mencatat siswa itu bagaimana di ruang kelas, bagaimana siswa itu ketika menghadapi kita sebagai guru. Mungkin itu saja sedikit ulasan tentang penilaian 3 ranah, yang mana ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.